Selamat datang di pertunjukan Demit karya Heru Kesawamurti oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia STKIP PGRI Jombang yang disutradarai oleh Marcella Agustin. Kepada seluruh penonton yang budiman, dihimbau untuk men-silent ponsel, menjaga kondusivitas, dan tidak memotret menggunakan flash. Hadirin sekalian, inilah pertunjukan dengan naskah Demit karya Heru Kesawamurti. Selamat menyaksikan. Manungsa saiki gak ngedur. Wis dikai lahan sakmene ambane kok cek jopo wae liyane. Titen ana manungsa. Sawan. Lakonono tugasmu. Piye to iki Burajuk? Sole! Gimana kamu? Astagfirullah, ya Allah, apa mana ini? Dalam Burajuk? Lagi ngapain kamu? Oh, itu loh. Saya lagi ngecek lokasi sama nyatet yang kurang-kurang yang ada di lokasi Burajuk. Kamu ini bukan juru tulis, tapi konsultan saya. Jadi tidak hanya bermodal rajin saja. Kamu harus menelurkan otakmu yang cemerlang ini. Sebab selama ini kamu tidak pernah mengusir saya. Oh, jadi selama ini Burajuk belum merasa puas ya? Ngomong Burajuk. Ya, kadang-kadang puas, kadang-kadang tidak, sering tidaknya. Sulit, selama ini kamu tidak pernah ikut menyelesaikan
Tapi bagaimana dengan para penduduk desa yang berbondong-bondong ke sini meminta pekerjaan? Kamu untuk menyelesaikan apa? Tidak. Bu Rajek, terus itu soal para pekerja yang mendadak sakit itu. Soal pohon prah yang sulit ditebang. Kamu ikut memecahkan apa? Juga tidak. Bu Rajek jangan hanya menyalahkan saya. Bu Rajek kan tahu, kawasan di sekitar sini memang labil, gampang longsor. Saya sudah mengusulkan agar dibuat sistem terasering. Dan soal pohon preh itu memang sulit ditebang, Bu Rajek. Itu artinya kamu percaya dengan pemikiran penduduk desa. Bukan begitu, Bu Rajek. Kita sebagai pendatang baru sebaiknya menghargai pemikiran penduduk tempat ini, Bu Rajek. Alah, sama saja. Itu artinya kamu sama dengan mereka. Percaya bahwa pohon preh itu ada penunggunya, ada duitnya. Katanya sarjana, lah kok percaya demit. Katanya jujur, lah kok ngapit. Baiklah, Bu Rajek tidak percaya kepada saya tidak sakit hati. Tapi Bu Rajek, saya punya cara lain untuk proyek kita ini, Bu Rajek. Soal teori, saya percaya kamu bisa canggih menggunakannya. Tapi yang penting itu prakteknya. Buktikan, cocok tidak dengan proyek kita ini. Begini, Bu Rajek. Bagaimana kalau pohon preh itu tidak usah ditebang? Sebagai gantinya, kita bangun gapura untuk masuk sekolah. Toh, membuat gapura sudah ada di DIP, ya. Daftar isian proyek. Dan sudah dianggarkan, Bu Rajek. Kalau cuma usulan seperti ini saja, saya juga bisa. Lawang saya ini pemborongnya kok. Saya loh, ikut mempengaruhi pembuatan DIP ini. Kalau begitu tidak masalah kan, Bu Rajek? Lah tidak ada masalah bagaimana? Kalau sekolah itu tidak jadi dibuat, saya tidak bisa nguntet toh. Kamu nggak tahu saja, bisnis pendidikan sekarang itu untungnya luar biasa. Tapi ingat, Bu Rajek, proyek ini proyek besar, perintis bagi yang lain. Bu Rajek sendiri dikenal sebagai kontraktor Bonafide. Saya sebagai konsultan berharap dan ingin betul-betul proyek ini berjalan baik, Bu Rajek. Tapi ingat, kamu itu konsultan saya. Artinya manut, kontraktor untung, konsultan yang bikin untung. Tapi ingat akibatnya nanti, Bu Rajek. Akibatnya nanti. Yang penting untung sekarang. Kamu tidak usah banyak omong. Yang penting ini, surat dari kabupaten. Wah, Bu Rajek, inilah yang saya tunggu-tunggu. Kalau Pak Bupati datang, kita beberkan saja kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, Bu Rajek. Apa? Hei. Goblok. Itu artinya cari penyakit. Dengan Pak Bupati dan para kanca-kancanya itu. Ngomong saja yang baik-baik. Kejelekan itu perkara intern. Dan masalah ini sebenarnya bukan tugasmu. Tugasmu itu menyelesaikan masalah yang kita hadapi yang non-bupati. Termasuk para pekerja yang mendadak sakit itu. Selesaikan dengan cara yang tepat dan murah. Sik. Nah, aku punya ide. Bagaimana kalau para pekerja yang mendadak sakit itu kita make upin saja, biar kelihatan waras, biar kelihatan sehat. Lantas saat kunjungan bupati datang, kita suruh mereka kerja keras. Gimana? Setelah itu mati ya nggak apa-apa. Wah, saya tidak setuju.
bukan tugasmu bikinkan saya teks pidato penyambutan. Kok tidak bisa, Bu Raja? Itu bukan tugas saya. Bukan wewenang saya. Sebaiknya Bu Raja cari saja tenaga kerja khusus untuk bikin teks pidato. Bukan harus saya, Bu Raja. Kamu ini tidak tahu saja. Itu namanya pembatasan tenaga kerja. Jadi, Kak. Baiklah, sekarang kita sudah ada di depan kediaman Jin Pohon Pres. Lalu, siapa yang ingin menanyakan persoalan ini kepada beliau? Kamu saja, Genderuwo. Sebagai komandan, sepatutnya kamu yang meminta izin kepada Jin Pohon Pres. Betul. Aku setuju dengan pendapat Ekdang. Mentang-mentang pangkatku lebih tinggi daripada kalian, kalian saya nggak menyuruh saya. Ya sudah, bagaimana kalau kita dobrak saja kediaman Jin Pohon Pres ini? Bagaimana? Oke. Bagus. Tunggu. Katanya Dimitri Yai. Lapa uraan. Mau ketemu pimpinan para Dimitri itu mesti sopan. Ada buku tamu. Iya diisi.
kita ini baru terkena musibah. Teman-teman kita ini banyak yang menderita. Ini keadaan darurat. Kenapa nada bicaramu menjadi birokratis seperti itu? Oh, atau jangan-jangan kamu sudah kerasukan para manusia itu, ya toh? Inilah contoh-contoh demit edan. Genderuwo gendeng. Bicaranya ke kiri-kirian. Hah? Ke kiri-kirian? Ketahuilah, istilah seperti itu hanya ada di dunia kasar. Kami para demit tidak mengenal istilah seperti itu. Sebab demit adalah universal. Hei, kita ini baru terdesak. Lu tahu? Lu gak usah banyak bacot. Ayo, kita dobrak rumah Jin Ponpres. Ayo. Ya wes, sakarmu. Sudah tak tahu. Jemput. Om Bilaheng Senggaleng. Siapa yang berani mengganggu kenyamanan tidurku? Siapa yang berani mengusik ketentramanku? Siapa? Saya genderuwo Lurai. Saya bingung Rahe. Saya Egram. Kalau saya kuntilanak Rahe, masa nggak kenal sama saudara saya? Lho alah. Tibake kanca dhewe to. Iwas tak angker-angkerno. Ada persoalan apa kalian datang kemari? Aduh Lurai, katiwasa. Para manusia-manusia itu telah memporak-porandakan tempat tinggal kami para demit. Betul Rahe. Ekologi para demit ini telah diolah-alit oleh bangsa manusia. Tempat tinggal para demit sudah ludes semuanya. Kita digusur Lurai. Digusur! Digusur! Digusur, Rahe! Digusur? Digusur? Nggih. Rahe! Lah yo pindah toh. Bobo, Rahe ini loh, yang solutif gitu loh. Bukannya jaga kita luahnya bukan kepala. Apalagi kalian ini kan cuma demit. Kodrat kalian bersedia dipindah sewaktu-waktu. Lah wong manusia aja siap kok berpindah-pindah. Sudahlah, terima kodrat kalian semua dengan hati yang lapang. Agar kelak kalian dikatakan demit yang berbudi luhur. Tapi Lurai, ini tentang harga diri toh. Kita tidak bisa diam saja melihat kenyataan seperti ini. Kita mesti melawan para manusia-manusia itu Lurai. Harus. Benar, Rahe. Jika kita cuma pasif, mau ditaruh di mana generasi muda demit ini, Rahe? Terus kita ini harus tinggal di mana dong? Rahe. Demit kok heran banget. Sebaiknya menghadapi persoalan yang tampak gawat ini, kita bicarakan dengan hati yang lapang. Kita bicarakan secara face to face, heart to heart. Mengerti? Mengerti Lurai? Nah, gitu kan kompak. Persis Dewan Perwakilan Demit ya. Sekarang bicara yang gagah. Apa mau kalian semua ini? Begini, berdasarkan dari apa yang kami lihat dengan mata Tuhan, bahwa dengan berbagai sudut pandang dan segala cara pendekatan, beserta
Apakah bisa analisis kami? Rahe, tindakan manusia di dunia kasar itu, Rahe. Pertimbangan etis dalam kerangka pemikiran pranata sosial pada Dempit, Rahe. Jadi, kalau menurut Minggir. Saya mencoba mempertajam benang merah saudara Wilwo ini. Bahwasannya status quo tatanan para demit punya aspek kultural historis secara eksplisit, persuasif, dan koheren. Stop! Kalian semua ini loh, ngomong apa sih? Berbicara kok berbusa-busa, tidak karuan. Ingat, kalian ini cuma demit staf. Kodrat kalian berbicara yang sederhana, syukur-syukur mencerminkan ketololan kamu. Sekarang bicaralah yang gamblang. Apa mau kalian? begini, Lurahe, kami mau numpang. Alah, begitu saja kan enak. Dari tadi kok berbelit-belit kalau ngomong. Lurai, tidak sederhana itu. Kami para demit sedang mengalami distorsi sosial yang sangat gawat. Kita harus menggunakan analisis yang jitu untuk menindaklanjuti persoalan ini. Lurai jangan subjektif dong. Gendro, kamu ini loh ya Allah. Berbicara kok ikut-ikut yang tidak jelas. Kamu ini loh ketularan ya. Dari manusia jagat kasar itu. Lurai jangan ambivalen. Edan, demit sekarang tidak demitis lagi. Berbicara dengan jeruntungan yang tidak jelas. Awas kalian semua. Kalau masih ngomong dengan jeruntungan yang tidak jelas, saya kirim kalian ke kelompok-kelompok diskusi mahasiswa. Jangan, Lurahe, Yain. jangan. Biar mampus kalian. Lurahe, jelasnya itu bagaimana toh? Jelasnya, kalian semua ini generasi muda demit yang lempem. Menghadapi persoalan seperti ini saja, ciut nyarinya. Mengsel tak kalian? Apa itu demit? Demit kok tidak revolusioner? Tapi kami butuh jalan keluar, Lurahe, bukan untuk diejek. Benar, Lurahe. Jangan cuma diejek. Beri kami petuah, beri kami petunjuk, beri kami jalan keluar, Lurahe. Demit repoti saja. Baiklah, berhubung saya ini generasi muda demit yang baik, saya akan memberikan petuah kepada kalian semua. Mari, kemari. Ayo ke sini. Lurahe, Bagaimana kalau kita takut-takuti manusia dari jagat kasar itu? Bagaimana? Lurai, para manusia-manusia itu sudah tidak takut lagi. Malah, mereka membuat demit-demit imitasi untuk dijadikan objek komoditi mereka, Lurai. Ngomong apa sih, Gendruwo? Kamu ini loh, masih tidak percaya dengan bakti dan saudara-saudara kita. Bagaimana dia tetap patuh dan tetap menunjukkan kualitas kesetiaannya kepada kita.
sudah berkali-kali terjun ke dunia manusia. Mereka sudah tidak takut lagi dengan perwujudan yang sekarang ini. Kamu kok pesimistis sekali? Artinya telah meremehkan bakti dari saudara-saudaramu. Bukankah mereka telah susah payah meneteskan keringatnya demi menjaga eksistensi kehidupan kita? Kamu tahu Nyi Blorong Genderuwo? Nyi Blorong? Kenapa dengan Nyi Blorong, Lurai? Dia masih mampu membuat manusia kalang kabut ketakutan, Genderuwo. Lurai jangan keliru pandang tentang ini. Nyi Blorong membuat manusia kalang kabut. Nyi Blorong lu sekarang membuat manusia semakin kepincut, Lurai. Ngomong apa sih kamu? Tapi kemarin saya mendapat laporan bahwasanya tuyul masih menunjukkan kualitas kepintarannya. Lurai, kenapa Lurai jadi simpati sama tuyul itu? Bukankah tuyul itu yang sudah merusak citra kami sebagai demit karena sifat yang suka mencuri dan cengernya itu? Tapi ingat, Genderuwo, bagaimana Banaspati masih menunjukkan kualitasnya untuk membakari pusat pertokoan dan hotel-hotel, serta Kuntil Anak dan teman-temannya masih menunjukkan kualitasnya dengan menguasai panti-panti pijat tradisional, bro. Lurai tertipu. Itu semua bukan rekayasa kami, tapi ulah manusia yang telah menyalahgunakan eksistensi kami, Lurai. Dari tadi kamu kok menyangkal setiap pembicaraan saya, mengejek tutur kata saya. Sekarang lihat ini. Lihat bagaimana saudara-saudaramu telah bersusah payah menjaga kehidupan kita, membuat manusia kalang kabut ketakutan. Lihat, Ibu. Ya benar, Lurai. Para manusia-manusia itu tidak berkutik, Lurai. Mereka kesakitan. Nah, kalian lihat sendiri kan? Saya tutup mantra ini. Nah, sekarang kalian lihat sendiri kan? Bagaimana teman-temanmu sudah bersusah payah menjaga kehidupan kita. Seharusnya tidak ada lagi yang dirisaukan.
Nggih, Lurae. Stabilitas keamanan kita terkendali. Nggih, Lurae. Kalau kalian hanya ingin numpang dan cari gratisan, monggo. Dengan senang hati, saya izinkan kalian tinggal di tempat ini. Wah. Terima kasih, Lurae. Sama-sama. Mas, Oh, Kak Ijam. Lurae, kamu persilahkan nih. ya walah, demit kok goblok. Ya udah, sekarang kalian cari tempat ternyaman menurut kalian sendiri. Silakan. Terima kasih, Lurae. Ayo duduk. Lurae, panas. Oh, panas ya. Alah, kalian ini loh, hanya demit aja kok. Ngomong aja. Sudahlah. Terima kodrat kalian dengan hati yang lapang. Agar kelak kalian dikatakan demit yang berbudi. Luhur. Nah, sekarang kalian yang sabar ya. Lurae. Belum. Lurae. Mantu saya itu datang di sini, Lurae. Kamu datang di tempat tinggal kita, Lurae. Aduh, sakit. Aduh, kakiku kaku, Lurae. Aduh. Lurae, di mana kamu, Lurae? Di sini kedua. Gendruwo, saya tidak bisa membayangkan bagaimana kalau kamu, Egrang dan Nirwo, tidak memberikan isyarat kewaspadaan tadi. Manusia-manusia itu benar-benar rakus, hendak memaksa kita, Gendruwo. Manusia itu memang kejam, Lurae. Betul, Gendruwo. Kita kalah
apa saja. Ini memang ciri khas mereka, Genderuwo. Oh, hijaunya dedaunan, dan hangatnya sinar bulan purnama malam Jumat Kliwon telah diganti dengan daru bulldozer dan mesin-mesin. Lihatlah, Lurai, mereka telah memakan apa saja. Gunung, hutan, sungai, telaga, dan mereka memakan hati nurani mereka sendiri, Lurai. Genderuwo, jangan bicara soal hati nurani. Biar hati nurani itu menjadi urusan manusia dari jagat kasar. Justru karena hati nurani urusan manusia, Lurai, saya jadi khawatir. Bayangkan jika alam dikuasai oleh manusia, jelas terjadi bencana di mana-mana, Lurai. Siapa lagi kalau bukan disalahkan? Demit lagi, Lurai. Sudahlah, Genderuwo. Jangan cemas. Yang pasti, saya bersyukur atas dedikasi kamu, Egrang Gangwirwo, dalam menjaga kehidupan kita, terutama pohon teh itu. Suatu saat nanti, Genderuwo, saya akan memberikan penghargaan kepada kamu. Bintang Jasa Mahademi. Tunggu dulu, Lurai. Lurai, jangan terlalu berlebihan. Saya pribadi tidak ingin mendapatkan penghargaan itu, Lurai. Lo kenapa? Lurai, bisa jadi saya sekarang adalah pahlawan. Tapi berapa dapat kemudian ternyata bukan bagaimana? Tidak, Genderuwo. Sejauh kepahlawanan itu disematkan oleh jin pohon teh, kamu akan menjadi pahlawan sepanjang hayat. Sepanjang hayat? Iya, Genderuwo. Oh, lembaga! Demit tidak mengenal lembaga. Kamu ini loh. Ray, kita jangan sampai terlena. Kita harus membuat pertanggungjawaban kepada para manusia. Waktu kita sangat mepet, Ray. Betul. Kita harus tetap waspada. Apalagi nanti manusia tiba-tiba datang. Kita bikin strategi agar eksistensi kehidupan kita selalu terjaga.
gawa iki, Man? Sopo sing mbok gawa iki? Aku jelas ngomong. Lah kok wis mbok gondol? Sopo sing ngongkon gawa iki, Man? Sopo? Siji. Sopo? Gandruwo. Mikir. Oh, Lo jangkrik. hei, Rene. Rene. Goblok. Kamu telah memberikan perintah kepada Sawan. Itu artinya lancang meremehkan kewibawaan Jin Kompre. Tidak punya otak, tidak punya tata krama. Gandruwo bergerak di luar koordinasi. Itu artinya usaha penjagalan. Atau kamu mempunyai maksud tersembunyi untuk mempermalukan atasanmu, mengejek tiap tingkah lakuku. Atas kelancanganmu, Gendruwo, penghargaan bintang jasa Mademit saya cabut. Sing sampun. Ah! Kebijakan lancang diambil oleh Gendruwo. Artinya menusuk teman sendiri, musuh dalam selimut. Laporan isyarat kewaspadaan kalian itu artinya tipu muslihat. Sekarang saya paham trik-trik kalian. Tabiat inilah yang memunculkan krisis kepercayaan kepada saya. Oleh karena itu, laporan-laporan yang kalian berikan kepada saya harus saya pertimbangkan matang-matang. Tidak gampang saya terima. Omong kosong! Itu hanya tipu-tipu muslihat kalian. Saya tidak akan lagi gampang percaya oleh laporan kalian. Kalau kalian ketakutan, silakan pergi dari sini. Silakan. Ya sudah, kita tinggalkan Jingkol sendirian di sini. Ayo kita pergi. Silakan pergi. Silakan pergi jauh-jauh. Wan! Iki loh. Iki loh kawanmu.
hebatnya gimana sekarang? Pekerjanya pada geletak, sakit mendadak. Tapi sesepuh desa itu bukan kesalahan kita dong. Ya betul loh. Tapi kan saya sudah memperingatkan. Kok malah mau nebang pohon? Diselamatin dulu. Sekarang katanya saya yang bikin gara-gara, bikin kerusuhan. Apa enggak edan itu namanya? Oh iya, edan kok sesepuh. Iya. Maaf, saya terpaksa masuk ke sarang teroris. Kami melestarikan 160 kalinya. Rajen, sampean sudah datang ke sini, sampean sudah salah. Terus terang saja, proyek kami ini baru saja kena ribut masuk daerah ini. Kesempatan ini kalian gunakan untuk menelusuri konsultan saya kan? Wah, kamu ini loh, salah yang ke-170 kalinya. Iya, Ki. Rajen, sejelek-jeleknya muka saya, sejelek-jeleknya warga desa saya ini loh masih punya martabat untuk tidak main culik-culikan. Lagi pula Suli konsultan sampean bilangnya lo digondol demit. Digondol demit? Sekarang apa-apa kok demit? Demitnya kalian berdua itu. Lalalala, kamu ini loh salah yang ke-171 kalinya. Bacot deh. Rajen, saya bisa membuktikan kalau sulit konsultan sampean bilang digondol demit. Saya juga bisa mengembalikan sulit hari ini juga. Tapi saya punya satu syarat. Apa? Menurut sampean Minta dibayar berapa? jangan bayar saya. Lantas sama siapa? Sama warga desa ini loh. Nah, ini motivasinya. Kalian berdua culik Suli supaya saya memberikan kalian kan. Lantas kalian saya pekerjakan di proyek saya. Benar apa benar? Kamu itu loh salah yang ke-172 kalinya. Rajen, begitu saja. Sekarang yang butuh itu loh. Buktinya apa? Saya atau panjenengan? Atau kalau panjenengan mau rungkat, ya silakan saja. Sebentar. Jadi saya tidak bermaksud apa-apa. Yang jelas, semua syarat yang sampean berikan akan saya penuhi. Asalkan seni dikembalikan hari ini. Gimana? Piye sesepuh minta dikembalikan. Enak saja sesepuh. Kembalikan.
Jimpon preh duwe hubungan ambek kuntil anak. Halo teman-teman. Apa? Kok ono apa? Ada apa cinta? Apa sih? Aman-aman. Apa sih cintaku? Ono apa sih? Bingung. Bingung apa? Ngerti jin pohon pre? Ya ngerti. Kebuangetan jin pohon pre yuk. Apa sih kebangetan? Sekarang kalian semua duduk. Duduk. Sekarang. Oke. Saya siap. Duduk. Ayo. Ah, Duduk. Emang mana? Sudah duduk semuanya. Sudah. Sekarang dengarkan Mas Wo baik-baik. Aku telah membaca kitab Cahawu. Apa itu Cahawu? Catatan harian genderuwo. Catatan harian pribadiku sendiri. Disebutkan dalam kitab ini, ada negeri yang bernama Utara Nusia. Utara yang berarti Lord. Nusia yang berarti manusia. Tidak salah lagi. Negeri kita ini berada di sebelah utara kediaman manusia. Disebutkan dalam kitab ini pula, negeri kita ini tentram. Tidak ada panas yang terlalu, tidak ada dingin yang terlalu. Semuanya aman. Tidak ada kerusuhan, tidak ada perampokan, apalagi penggusuran. Alkisah, datanglah bala tentara manusia yang membawa senjata meraung-raung bagi serigala, memporak-porandakan tempat tinggal kami para demit. Kebetulan waktu itu aku menjabat sebagai PPD, Apa itu PPD? Panglima Pasukan Demit. Jiwaku menjadi terpanggil untuk melawan agresor yang rakus itu. Aku bangkitkan semangat Demit yang mulai lesu, yang pasrah karena patah semangat. Sehingga semangat Demit sedikit demi sedikit mulai bangkit. Hingga aku berani berkata kepada para manusia, "Kekerja sakarpu, kerja-kerja kaya manuk beranjangan. Kopat kapito kaya ulo tapak angin. Kena ninggalo genderuwo, aja kami sawalan malah." Begitu saudaraku sekalian.
sudah terbalik. Segala pengorbanan dan perjuanganku kini telah dilupakan oleh Jin Pohon Pre. Aku sebagai pemilik ide pun tidak lagi direken oleh Jin Pohon Pre. Pimpinan macam apa itu? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, sebelum kalian dicampakkan sama seperti saya, kalian jangan mau dijadikan begundalnya oleh Jin Pohon Pre. Setuju kalian? Setuju. Kalian juga jangan mau bila nantinya dijadikan kambing hitam oleh Jin Pohon Pre. Setuju kalian? Setuju. Bagus. Kita harus mencerminkan semangat persatuan dan kesatuan para demit. Siapa berani berkata bahwa kita takut? Siapa berani berkata bahwa kita minder? Tidak. Aku masih berani berkata, kita masih mampu berbuat. Kita tidak pernah menggantungkan nasib kepada siapapun. Oleh karena itu, aku ingin mengemukakan suatu gagasan, yaitu kita dongkrak kedudukan Jin Pohon Pre. Setuju kalian? Bagus. Bagus. Setuju. Jin Pohon Pre layak digusur. Memang sudah usul. Sudah saatnya turun. Gagasan kamu gendruwo, saya dukung. Bila perlu, saya carikan investor untuk melancarkan usaha gendruwo. Bukan begitu, gendruwo? Boten lurai. Lah kok sekarang klencam. Padahal tadi kamu kelihatan serem. Lihat atau jangan seperti banci gitu. Ingat, kamu itu panglima pasukan demit. Jangan kencang. Bukan begitu para demit. Kok sekarang kalian ikut-ikutan bego? Padahal tadi kalian semangat teriak setuju. Alah, inilah jawaban munafik. Selalu kompak. Persis Dewan Perwakilan Demit. Sekarang kalian kapok tidak? Rencana sinting kalian artinya menurunkan kewibawaan Jin Pohon Pre. Kapok lurai. Bagus. Hal-hal seperti itu harus selalu diterapkan. Jangan suka marah-marah. Tenang. Sini. Ayo. Kalian juga tak punya ini loh. Hei.
desa. Sesepuh desa. Iya, Lurah. Itu artinya kita bakal makan-makan. Assalamualaikum, salam jempol. Sopo kedua? Enggak. Boleh masuk. Tapi tetep. Wah. Sopo sing izini iki kok? Saya sendiri juga tidak paham, Lurah. Wah. Kami datang membawa sesaji secukupnya. Ekram, Ya, Lurah. tolong cek apa yang dia bawa. Baik, Lurah. Aduh, Lurah. Kita dihina. Masa kita cuma dikasih das kotor? Oh, ada sesepuh desa ini. Sudah. Sudah. Yang sabar. Jangan nekat. Menghadapi manusia itu, kita harus toleransi. Jangan mencaci, apalagi memukuli. Sebab manusia itu datang kemari pasti membawa upeti. Dan yang namanya upeti pasti akan bertambah dengan sendirinya. Sekarang lihat dari sini. Baik, Lurah. Kalau masih kurang cinta geprek, saya tambah kembang gorengnya. Nah, kalian lihat sendiri kan, itulah yang namanya upeti. Bertambah dengan ayo. Wong ngomong ngono wan. Goblok. Jika masih kurang, saya tambah dengan temennya. Oh, Wah, lumayan lah ya. Bisa buat mut-mutan. Jinkonrek, kedatangan kami ke sini ingin mempertanyakan apakah di sini terselip seorang wanita dari dunia pasar. Terselip. Aneh ya. Biasanya wanita kan diselipi.
Wan. Bukankah Suli itu wanita yang kamu culik dari dunia kasar, toh? Hah? Suli, Wan. Oi. Oi. Aneh ya, mereka para manusia yang mengerti bahasa kita ya. Yo jelas ngerti toh. Wong mereka semua ini loh sering menseminarkan kita. Yo jelas paham. Sik. Juga toh. Mereka semua ini loh sering membaca koran yang isinya demit semua. Ya tidak toh. Ini akibat dari komputerisasi di segala bidang. Oi. Wewe. Hah? Nah, untuk masalah ini, saya ada usul, Rai. Tanyakan ke sesepuh desa, wanita yang dimaksud itu manusia seutuhnya atau tidak. Ini penting, Lurai, untuk menjaga jagat kita ini tetap steril. Baiklah. Kalau memang itu aspirasi dari kamu Genwo, selaku panglima pasukan Dwing, saya akan menjalankan aspirasi itu. Selamat tinggal, adik-adik. Selamat jalan, Bapak. Yuh, lali lah kan tongkate. Belajar ini sangat sehat sekali. Sesepuh desa. Sebelum saya memberikan keputusan penting, saya perlu mengecek wanita itu. Apakah wanita yang kamu maksud itu tergolong manusia seutuhnya atau tidak? Atau manusia yang utuh tapi utuhnya sudah hilang? Ya, kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak. Waduh. Ini sangat perlu saya ketahui secara persis supaya jagat kami ini tetap steril, tidak tercemar. Jika diperkenankan, bisakah saya mendapatkan wanita itu kembali, Jin Konrad? Apa? Dikembalikan? Enak saja. Ketahuilah seluruh desa. Meskipun kami ini cuma demit, kami juga menganut asas musyawarah dan mufakat. Artinya, segala sesuatu tidak bisa tiba-tiba dilahirkan. Harus dirembuk dulu. Bagaimana? Bersedia sampai menunggu? Bersedia. Silakan, Jin Konrad. Baiklah, kalau begitu. Selamat datang, Bapak. Diam. Para Dwing. Dalam pembicaraan tadi terbesit keinginan manusia untuk dikembalikan wanita yang diculik oleh Sawan. Hah? Nih, Iya, Han. Sekarang, bagaimana pendapat kalian? Pendapat? Saya ada pendapat, Lurai. Bagaimana kalau kita perbaharui janji kepada para manusia ini? Tapi kali ini harus disetujui oleh kedua belah pihak.
Bagaimana? Setuju. Baiklah, baiklah. Kalau kalian setuju dengan aspirasi dari Genderuwo, saya akan menjalankan aspirasi itu. Selamat tinggal adik-adik. Selamat jalan. Keliru. Pan. Belaramu waduh. Wes, gak usah aneh-aneh kon Bang. Sekarang saya akan melanjutkan aspirasi dari kalian. Selamat tinggal adik-adik. Sesepuh des. Kurang menyeramkan. Dibuat menyeramkan biar mereka ketakutan. Sesepuh desa. Nah, ngono. Setelah melangsungkan diskusi singkat bersama para staf lainnya, akhirnya diperoleh intisari dari keputusan itu bahwa kami tidak keberatan seumpama wanita Sandra itu dipulangkan ke Jabat Kasar. Namun begitu, hasil keputusan kami juga menyarankan bahwasannya kita harus saling menghormati. Jangan memangsa, jangan saling mengganggu. Ingat, kita harus saling menghormati. Demikian keputusan kami. Jika diperkenankan, izinkan saya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Silakan. Jangan lama-lama. Bu Rajen. Lah kok podo mbek awakmu an? Oh iya, padamu. Oh, Besti. Izin kontrak. Berdasarkan suara gelat yang kami dapatkan, kami memutuskan bahwa kami akan mengubarkan tempat ini sesuai dengan citra persimitan. Bagaimana, Jin kontrak? Kalian akan memugarkan tempat ini. Jin kontrak. Jangan. Itu artinya cuma akan mengkultuskan demit. Itu tidak baik. Kultus mengkultus biarkan menjadi bagian dari manusia. Demit itu tidak mengenal kultus. Ya kan? Ya. Ya, 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 ya.
kita harus saling menghormati. Kalau begitu, saya akan pamit. Selamat datang, Bapak. Sawan. Silahkan ambil wanita yang kamu culik dari jagat kasar itu, Sawan. Cepat. Ojo lali amet. Ayo. Wae. Raja, aku semenjak rasanya gimana tak? Gak ada. Belas. Wanita goblok. Lah ini lo siapa? Sur. Suli. Sur. Bangun. Bang. Bangun. Raja, aku kok iso nang kene? Ya, tadi kamu di sana. Saya tadi di sini. Aku takut, Bu Raja. Kamu takut? Semua sudah saya beresi. Sombong. Raja, saya sudah memenuhi permintaan sampean. Terus mau apa? Loh, ya penuhi permintaan saya. Untuk apa? Untuk warga desa ini loh. Tidak bisa. Loh, sampean aja. Aja. Ya sudah. Tapi kalau ada apa-apa, tanggung sendiri. Ayo. Tidak. Bu Raja ada urusan apa dengan sesepuh desa? Dah, kamu tidak perlu ikut campur. Dia tadi mengajak saya di bawah pohon per itu. Lantas kau mati kami. Biar kelihatan angker. Biar saya takut. Pinter kok orang sekarang cari kerjaan semacam itu tadi. Aduh. Saya heran dengan manusia-manusia sekarang. Masa kita ini dibilang pintar? Padahal kodrat kita dijadikan sosok yang bodoh. Suatu saat nanti, saya akan menseminarkan manusia-manusia dari jagat kasar itu kedua. Tapi, saya khawatir manusia-manusia dari jagat kasar itu tidak bisa menepati janjinya kedua. Demi tak tahu bukan, itu tidak penting, Bu Raja. Masalahnya, bagaimana kita menyelesaikan ini semua? Tapi Lurai,
tempat tinggal kita sekarang ini hanya tinggal sepotong. Jadi mana mungkin kita punya banyak waktu untuk menseminarkan manusia itu? Saya lebih baik percaya dengan tangan dan otak saya ini. Dengan tangan dan otak saya ini, alam bisa saya kendalikan. Tidak, Gendruwo. Kita ini masih mempunyai kepercayaan pada manusia dari zaman kasar itu. Dialah sesepuh desa. Dia tidak bertangan dan tidak berotak gombal, Gendruwo. Yang jelas, saya tidak ingin proyek saya ini menjadi gombal. Hanya lantaran Ponpra itu. Tapi Lurai, tidak semua manusia itu sama seperti sesepuh desa. Kalian semua lihat, wanita yang memakai topi putih itu. Dia sangat berbahaya, Lurai. Bu Raja tidak usah berbelit-belit. Jelaskan apa mau Bu Raja sekarang. Sudah jelas. Robohkan Ponpra itu. Kita sudah tidak mampu merobohkan Ponpra itu, Bu Raja. Kamu ketinggalan zaman. Pakai dinamit. Tapi ingat, Ini jawaban terakhir kita. Pakai dinamit. akibatnya bisa gawat, Bu Raja. Alah, akibatnya nanti hentikan konsultasimu. Baik, akan saya panggil seluruh penduduk desa. Akan saya panggil sesepuh desa. Panggil. Baik, Panggil. Panggil semua penduduk desa. baik. Panggil. Loh, Lihat ini semua. Lihat. Saya akan merobohkan Ponpra ini dengan tangan saya sendiri. Lihat, Sule. Lihat. Lihat. Kamu salah yang ke-180 triliun kalinya. Sakitikan hatimu, tak semua yang berdalih baik termaafkan begitu saja. Tak semua yang berdalih baik termaafkan begitu saja.
Demikianlah teatrikal Bumi Karya Heru Kusuma Murti yang disutradarai oleh Marcelo Agustin. Selanjutnya kita sambut para pemain. Yang pertama, Dea Putri Akata dan Diana Kawijaya sebagai pekerja. Jessica Putri Cahyani dan Nadia Kartika Putri sebagai masyarakat desa. Marifatin Laila sebagai sesepuh desa. Eli Ainu Rashida sebagai rajin besi. Eli Ainu Rashida sebagai rajin besi. Warda Lailatul Solihah sebagai Suli. Faradiza Alfiana sebagai Demil. Devi Angelina sebagai Demil. Siti Mematu Solihah sebagai Wirwo. Lila Nurlaili sebagai Kunti. Dimas Harum Sastra Maharani sebagai Endra. Nabil Denta Fareja sebagai Keturuh. Ahmad Muizuddin Al-Halimi sebagai Jin Pohon Breng. Muhammad Ani Darmawan sebagai pimpinan provinsi dan Marcella Agustin sebagai sutradara sekaligus sesepuh desa, bantu sesepuh desa. Hoirul Anam sebagai Sawan.
kedua, Twiddly.co. Yang ketiga, Kedai Kopi Laku. Yang keempat, Toko Lestari. Yang kelima, Network Jabot. Yang keenam, Salam Media Publishing House. Yang ketujuh, Penerbit Kertas Sentuh. Yang kedelapan, Marcella Smart Center Jombang. Yang kesembilan, Yas Digital Printing. Terima kasih kepada seluruh penonton yang telah menyaksikan teatrikal komik karya Heru Sawa Putri yang disutradarai oleh Stella Agustin. Sampai jumpa pada pertunjukan selanjutnya dan salam budaya. Kepada para penonton yang berkenan berfoto dengan para pemain dipersilakan.